Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rina Puspitasari dengan NIM 123101111. Baik, saya dari kelas 4D PGMI. Baik, di sini saya akan mereview kekurangan dan kelebihan dari buku ini, yang mana buku ini dikarang oleh Prof. Dr. Mubier Agustin MPD dan Yoga Adi Pratama SPD MPD, yaitu tentang penguatan kemampuan kolaborasi dan komunikasi dalam konteks pembelajaran abad ke-21, pemikiran dalam pengembangan dan penerapan deep learning. Baik, setelah saya baca dari bab 1 sampai 4, bahwasanya buku ini memiliki kelebihan. Yang pertama, buku ini sesuai dengan zaman yang kita miliki, yang mana di buku ini membahas tentang keterampilan pentingnya seperti kerjasama dan juga cara berkomunikasi yang baik. Dua hal ini sangat dibutuhkan oleh siswa maupun guru pada saat ini. Nah, penjelasan dalam buku ini juga berdasarkan pemikiran yang mendalam, tidak hanya teorinya saja, tetapi buku ini juga menjelaskan bagaimana pembelajaran itu harus benar-benar dipahami, bukan hanya dihafal saja. Nah, buku ini juga ditulis oleh orang yang ahlinya penulis. Dan juga saya sangat suka di buku ini ada menjelaskan tentang komunikasi yang baik. Yang mana komunikasi ini sangat penting dilakukan karena komunikasi ini akan berjalan dengan baik apabila komunikasi ini dilakukan dengan tatap muka. Nah, jadi tidak hanya ada kelebihan, tetapi ada juga kekurangan. Yang mana pada bab 1 itu banyak sekali menggunakan bahasa tinggi, tidak baku, banyak juga bahasa asing, sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Dan juga kalau menurut saya buku ini tulisannya itu terlalu padat, sehingga para pembaca itu membacanya sangat membosankan. Nah, tetapi tidak juga membosankan, ada beberapa dalam buku ini yang sangat menarik. Yang pertama itu tentang adanya penerapan model pembelajaran kolaborasi yang menarik, yang mana di sini ada beberapa pembelajaran yang harus digunakan oleh guru untuk mengajar peserta didik. Tidak hanya itu, ada beberapa juga pembelajaran yang menarik. Contohnya itu tentang adanya faktor-faktor kolaborasi, yang mana di sini menjelaskan tentang kolaborasi yang harus dimiliki oleh guru, tetapi pada halaman ini teksnya terlalu panjang sehingga para pembaca itu sangat bosan dan jenuh lah, karena di buku ini tidak ada gambar, tetapi di sini terlalu banyak teks-teks yang panjang. Nah, di buku ini juga terlalu banyak bahasa Inggris, padahal buku ini merupakan buku bahasa Indonesia, yang mana bahasa Inggris ini tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Nah, di buku ini juga terdapat bahasa yang agak sulit. Kadang ada kata ilmiah yang sangat sulit dimengerti oleh guru maupun pemula atau bagi kami yang mahasiswa baru membaca buku ini kan. Nah, di buku itu juga banyak sekali kurangnya contoh nyata, seperti kayak penjelasan bagus, tapi tidak banyak contoh kegiatan yang bisa dilakukan atau
bisa diterapkan di dalam kelas. Nah, di buku ini juga terdapat kurangnya latihan atau tugas bagi pembaca, yang mana ya seperti saya katakan tadi, buku ini terlalu banyak teksnya. Dan sehingga para pembaca itu kan menjadi bosan. Nah, di buku ini juga tidak ada soal latihan atau tugas yang bisa dikerjakan setelah membaca materi tersebut. Nah, di sini di dalam buku itu. Nah, itulah pada halaman 29 menurut saya dia itu kurang menarik tata letak gambarnya, karena menurut saya gambarnya itu tidak wajar seperti itu. Saya kurang suka. Nah, di sini pada halaman 29 ada bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, yang mana di sini ada makna dan hakikat keterampilan abad ke-21, yang mana ini sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan pada masa kini. Baik, di buku ini banyak sekali kekurangan, tetapi tidak hanya kekurangan, di sini juga ada kelebihan bagi kita pembaca. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.